Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas B1 NPM 2130141990. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara dan rakyat. Unsur-unsur negara yang pertama, menurut teori Oppenheimer adalah negara harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada daerah yang jelas-jelas batasnya. Dan yang ketiga, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Yang selanjutnya, menurut Konvensi Montendo 1993, yang pertama, harus ada penduduk yang tetap. Yang kedua, harus ada wilayah tertentu. Yang ketiga, harus ada pemerintahan. Yang keempat, ada kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Teori yang terakhir, menurut pandangan modern. Dalam pandangan modern dikatakan bahwa dalam setiap negara harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada daerah tertentu. Yang ketiga, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, harus ada pengakuan dari negara lain. Dan yang terakhir, harus ada tujuan negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam setiap negara harus ada penduduk yang jelas, harus ada pemerintahan yang berdaulat, dan harus ada wilayah tertentu. Yang kedua, ada unsur rakyat. Jadi rakyat yang di sini yang dimaksud itu bukan hanya jumlahnya, tetapi yang terpenting adalah cita-cita bersama dengan kesamaan nasionalisme. Menurut Profesor Dr. Rainer Hertz, unsur yang harus dipenuhi dalam rakyat adalah hasrat untuk kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang terakhir ada hasrat untuk mencapai kehormatan negara. Selanjutnya ada perbedaan antara WNA dan WNI terletak pada hak dan kewajibannya. Yang pertama, hanya WNI yang mempunyai hak-hak politik memilih dan dipilih. Yang kedua, hanya WNI yang mempunyai hak diangkat untuk menjadi pejabat negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua ada aspek sosial. Dalam aspek hukum merupakan status hukum sebagai hak warga negara, yaitu ada hak dan kewajiban. Dalam aspek sosial, warga negara merupakan anggota suatu bangsa yang terikat suatu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, budaya, dan yang lainnya. Lalu kedudukan hukum bagi orang asing. Yang pertama ada pengawasan orang asing di Indonesia, yang kedua ada tugas pengawasan orang asing, dan yang ketiga ada tindakan yang dapat diambil oleh badan pengawas orang asing. Dalam pengawasan orang asing di Indonesia meliputi keluar masuknya orang asing dan keberadaan atau kegiatan orang asing. Jadi itu semua unsur-unsur negara dan rakyat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.